nggak sengaja buat selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ketemu lagi sama saya di channel kami. Dan lagi rame ya sekarang soal nggak sengaja melakukan kesalahan. Dan emang ada nggak kira-kira orang yang nggak sengaja melakukan perselingkuhan? Kalau dijadiin alasan sih, kalau dijadiin sebuah apa namanya ya, justifikasi gitu, dalih gitu, kok kesannya aneh ya. Tapi sobat-sobat sekalian, kalau dibilang dimulai dari nggak sengaja jatuh cinta, kemudian dilanjutin sama interaksi lebih jauh, itu mungkin banget. Dan sebetulnya gini loh, jadi kalau misalkan dibilang kalau nggak sengaja selingkuh itu dimulai dari nggak sengaja jatuh cinta, itu mungkin banget. Maksudnya apa tuh? Maksudnya gini, kadang-kadang saya temukan beberapa kasus di lapangan gitu ya, ada seseorang ya, misalkan yang sudah menikah, sudah berkeluarga, tanda kutip nggak sengaja gitu buat jatuh cinta, karena dimulai dari seringnya ngedengerin curhat. Nah ini yang kita perlu hati-hati. Misalkan ada rekan kerjanya atau mungkin kenalannya, siapapun itu ya, dia curhat nih. Curhat misalkan tentang kehidupan pernikahannya. Jadi misalkan ada seseorang yang bisa dibilang orangnya baik hati, seorang laki-laki yang sebetulnya baik hati sama siapapun. Nah, dan senang untuk mendengarkan. Dan kemudian ada seorang perempuan, dia curhat karena dia butuh untuk curhat gitu, butuh untuk mencurahkan apa-apa yang dialaminya dalam pernikahannya ini, tapi belum dapat sama siapa gitu. Dan hasil cobalah ngobrol sama sang pria ini. Dan kondisi kayak gini aja bisa tanda kutip nggak sengaja jadi jatuh cinta. Ya, maka di sini sahabat-sahabat sekalian, kita perlu hati-hati loh sama curhat. Karena bayangin kayak gini nih, kenapa bisa tanda kutip nggak sengaja jatuh cinta gitu? Orang kalau misalkan lagi ada masalah ya, apalagi kalau dalam konteks kasus ini nih, dia lagi lagi pengen curhat masalah rumah tangganya, berarti sang istri ini dia merasa dipahami nggak sama suaminya? Kan enggak. Jadi kebayang nggak kalau misalkan dia curhat, didengarkan sama seorang pria yang itu bukan suaminya, kemudian dia mulai ngerasa, ya ampun, beda banget sama suami aku ya. Kok aku ngerasa nyaman ya, tiap kali aku curhat sama dia, dia ngertiin aku banget. Itu kurang lebih kondisi yang bisa dirasakan sama seseorang wanita. Sedangkan bagi seorang laki-laki yang baik ini nih, kadang-kadang dia bisa muncul rasa apa coba? Ya ampun, kasihan banget ya. Kenapa sih kok dalam pernikahannya kok kamu bisa menjalani kehidupan pernikahan kok sampai segini-gininya banget? Kasihan banget sih. Nah, mungkin boleh jadi muncul ada sikap tanda kutip rasa satria di situ. Andai, wah, andai kayaknya aku bisa kok untuk melindungimu. Nah, setan itu bisa masuk dari situ, sobat-sobat sekalian. Jadi kalau biar kita biar kita tidak sengaja untuk melakukan perselingkuhan, maka hati-hatilah kalau kita mau curhat sama lawan jenis. Kalau misalkan mau curhat sama lawan jenis, hati-hati. Satu, pastikan kalau bisa nggak berdua-duaan banget. Karena apa? Ya itu, karena bisa, ya namanya setan ya, setan itu pandai banget untuk membisik-bisikan, menggoda-goda manusia untuk senantiasa terjerumus. Itu kan udah jadi janjinya setan tuh. Setan tuh pandai-pandai banget untuk terjerumus. Maka kita nih yang di sini kita perlu hati-hati kalau misalkan ada lawan jenis yang suka curhat, kita yang bisa mengambil alih untuk mengontrol sampai kapan, sampai sejauh mana. Maka pastikan yang pertama itu tidak untuk berduaan sama lawan jenis tersebut.
Kalau bisa ada temennya, jadi kalau misalkan 3-an gitu. Ya, satu itu. Kedua, kadang-kadang kalau misalkan orang curhat, itu kan subjektif dari perasaan dirinya sendiri kan. Ya nggak? Dan itu hanya dari satu pihak. Jadi kalau misalkan kita mau dapat pandangan yang lebih objektif, ya kita lihatnya dari dua pihak. Jadi kalau misalkan kita dengar curhat dari satu pihak, dari satu orang, tentu yang namanya orang lagi mau curhat kan pengennya dimengerti, pengennya dipahamin kan. Maka dia hanya berbicara, hanya mencurahkan ya sesuai dari apa yang dia rasakan, persepsi yang dia rasakan, bukan realitanya. Jadi kadang-kadang di sini kita jebakannya, kalau misalkan kita mendengarkan curhat, ya itu yang, which means itu yang namanya subjektif, kita juga itu perlu saring-saring. Maka kalau misalkan yang kedua, kalau misalkan kita biar kita bisa mengontrol gimana caranya kita tidak terlalu tidak sengaja jatuh cinta atau tidak sengaja untuk melakukan perselingkuhan, maka kita perlu pastikan nyaring sama apa-apa yang dicurhatkannya gitu. Dan yang ketiga ini nggak kalah penting. Ketika misalkan kita ngedengar orang lain curhat, kita perlu punya prinsip di dalam hati sini, jangan diomongin ya. Kita punya prinsip di dalam hati sini, yang mana prinsip ini saya pelajari banget dari salah satu guru saya, namanya Bang Wirzal ya. Nah, jadi beliau tuh bilang kayak gini, prinsipnya gini, semua orang punya masa lalu dan masa lalu. Nah, oke. Jadi ketika misalkan ngedengar curhat gitu, pasti ini dalam diri kita, semua orang punya masa lalu dan masa lalu. Jadi ketika misalkan ada orang lain curhat, oke, this is your problem, this is your problem and it's not mine. Aku cuma mendengarkan persepsi darimu aja. Ya, yang kita dengarkan itu adalah persepsi, bukan sebuah kenyataan. Jadi dengan kita nekanin kuat-kuat, ini adalah masa lalu gitu ya. Semua orang punya masa lalu dan masa lalu. Udah, tekanin aja di situ. Jangan sampai kita jadi terseret-seret sama masalah yang dicurhatkan sama seseorang. Jangan sampai kita menciptakan masalah baru akibat masalah yang dia ungkapkan. So gitu, sahabat-sahabat sekalian, biar kita nggak sengaja untuk melakukan perselingkuhan, maka kita hati-hati banget sama curhat. Satu, kalau bisa, apalagi kalau bisa curhat sama lawan jenis ya, kalau misalkan bisa, jangan sampai curhatnya berdua-duaan, minimal 3-an. Termasuk dua-duaan itu dicek juga ya, misalkan japrian gitu, itu kalau bisa ini deh, hati-hati deh. Pokoknya kalau udah urusannya sama hati-hati aja sama hati gitu. Yang kedua, itu kita pastikan ya di dalam hati kita bahwa yang kita dengarkan itu tuh baru setengahnya, dan itu bukan realitas sesungguhnya. Itu hanyalah opini. Maka kita perlu saring-saring. Jangan lupa ya, yang kedua, ketika misalnya kita ngedengar curhat, kita saring-saring juga gitu. Belum tentu yang dia ucapkan itu adalah yang sesungguhnya. Apalagi orang dalam kondisi tertekan, pengennya dimengerti banget, pengennya dipahamin banget. Jadi pasti secara emosional, obrolannya pasti itu yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, selalu tegaskan di dalam diri sendiri, nggak usah diomongin ya, nggak usah diomongin. Kalau misalnya ada mau curhat, bro bentar, sis bentar ya, ini semua orang itu punya masa lalu dan this is your problem. Nggak usah disampaikan seperti itu, tapi dalam hati aja, semua orang punya masa lalu dan masa lalu. Semoga dengan melakukan 3 hal ini, kita bisa terhindari dari nuansa atau kondisi gak sengaja jatuh cinta sama orang lain, sehingga tanda kutip gak sengaja untuk melakukan perselingkuhan. Satu lagi deh, yang keempat, ini yang terakhir gak kalah penting. Yang keempat, selalu menjaga keterbukaan sama pasangan Anda. Apalagi kalau misalkan ada yang curhat kayak gini, terbuka sama pasangan Anda. Punten, tadi ada teman aku yang ini, dia curhat kayak gini. Menurut Mama kira-kira gimana, Mama? Dengan keterbukaan seperti itu setidaknya membantu kita untuk kita bisa senantiasa memilih respon apa yang bagus untuk kedepannya. Karena misalkan diam-diaman,
wah ini kita hati-hati. Pokoknya hati-hati banget karena setan bakal senantiasa membisik-bisiki sesuatu yang buruk itu jadi terkesan indah, terasa indah. Bahkan bisa dianggap itu kita melakukan sesuatu yang terkesan heroik karena hal itu. Maka kita perlu berhati-hati sama hal itu dan semoga kita bisa tetap senantiasa menjaga kesucian dan keharmonisan pernikahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.